Bapak akan jujur kepada kamu, nak. Maaf ya, nak. Maaf. Sebenarnya Bapak adalah sampah anorganik. Selamat datang para peserta stand up komedi dari siswa SMK SMA Sekota Bekasi. Ya, untuk kegiatan lomba stand up komedi untuk memperebutkan piala bergilir dari Bapak PLT Wali Kota Bekasi Pak Tri Hadianto. Sekaligus ini memperingati Hari HUT Kota Bekasi yang ke-25. Iya, Bekasi makin jaya, makin keren, makin lisan, makin sejahtera. Ya gak warganya. Oke, setelah melakukan seleksi-seleksi dari 70 yang mendaftar ikutan itu diseleksi. Jadi kalian ini bersyukur ya sudah masuk 10 besar ya kan. Yang telah diseleksi oleh juri-juri. Oke, kita mulai aja nih penampilannya dari adik-adik kita yang sudah diseleksi 10 orang untuk tampil di mari ya. Nah, ini dari sekolah asal itu Sekolah Global Prestasi School kelas 10. Esra Joshua, yang mana Esra Joshua? Ini dia. Ini Esra Joshua. Kamu dapat urutan nomor 1. Selamat siang semuanya. Iya, selamat datang di sini. Ya, sebelum saya berkata-kata dan bercerita lebih lanjut, saya mau mengucapkan selamat ulang tahun nih buat Kota Bekasi yang di umur yang ke-25 ini. Semoga Kota Bekasi makin sehat, makin bersih, dan makin panjang umur lah ya. Iya. Dan ada pepatah yang bilang nih, tak kenal maka tak sayang. Kalau udah kenal boleh dong ditendang, enggak ya? Dan ya, jadi saya akan berkenalan dulu nih ya. Ya, nama saya Ezra Joshua, ya biasa dipanggil Ejos. Dan ya, saya di sini akan bercerita-cerita tentang wisata-wisata di Bekasi. Tapi sebelum saya bercerita lebih lagi, saya ada pantun nih buat kita semua. Oke. Kalau saya pantun, kalian bilang cakep ya. Siap semuanya? Oke. Belum pantun udah cakep aja nih yang di belakang. Oke, langsung aja kita pantun. Makan sambal terasi sama sambal betutu. Kota Bekasi, kota yang nomor 1. Antel. Kenapa aku berani bilang Kota Bekasi ini kota yang nomor 1, teman-teman? Ya karena emang itu faktanya. Kalian emang gak lihat Kota Bekasi ini kota paling nomor 1? Nomor 1 apanya sih? Bagi kalian ada yang nanya nih ya. Nomor 1 kepanasannya. Nomor 1 kemacetannya. Ya walaupun di urutan pertama ada Jakarta, tapi kita 1.1 lah ya. Dan yang terakhir tuh nomor 1 dalam bidang pariwisatanya, teman-teman. Iya, menurut aku Kota Bekasi ini kota yang paling nomor 1 pariwisatanya, karena Kota Bekasi itu ada yang namanya wisata anti pacaran. Ini beneran, teman-teman. Iya. Kenapa wisata ini bisa dibilang wisata anti pacaran? Ya karena isi wisata ini sempat semua gitu, teman-teman. Gak bakal ada tuh orang yang mau pacaran ke sini gitu. Jadi coba aja kita pikirin ya, kalau emang ada nih ya orang yang lagi pacaran ke wisata sampah gitu. Kayak misalnya cowoknya datang kan, sayang, kamu kelamaan ah. Iya, benar, ya, sayang, bapak kamu pemulung ya? Kok kamu tahu sayang? Iya, soalnya aku tadi ngeliat kamu saling mau pemulung. Lah, itu kan jadi tragis gitu, nggak jadi romantis ya teman-teman. Dan bagi kalian yang belum tahu, wisata yang tadi aku sebut itu adalah apa? Wisata yang tadi aku sebut itu namanya adalah wisata Bantar Gebang. Wisata tempat pembuangan sampah Bantar Gebang. Yang tempatnya ada di
situ yang di dekat Narogong itu teman-teman. Ya, mungkin banyak nih kita yang masih salah ngomongnya gitu ya, ngomongnya Bantar Gebang, Bantar Gebang ya. Sebenarnya itu adalah yang benar itu Bantar Gebang teman-teman. Dan faktanya nih ya, tempat pembuangan sampah Bantar Gebang ini adalah salah satu tempat pembuangan sampah terbesar di Asia teman-teman. Dan jumlahnya ada 7.000 sampah yang ada di situ gitu teman-teman. Kalian bayangin 7.000. Itu 3.000 lagi bisa dapat pertalite teman-teman. Kayak itu banyak banget. Dan ya dari sekian banyak sampah itu ada juga pemulung yang menggantungkan nyawa dan hidupnya di situ gitu teman-teman. Ya yang menggantungkannya tuh ada sekitar 7.000 pemulung ya yang menggantungkan sampah, menggantungkan nyawa dan hidupnya di situ. Dan coba kalian bayangin teman-teman, dari sekian banyak pemulung itu ada yang cinlok gitu 2 orang. Kayak mereka misalnya lagi ngerjain pekerjaan mereka gitu kan, lagi mungutin sampah, ini nih Oreo. Habis itu kayak ngelihat cahaya gitu di situ. Dan ada bau-bau yang mantap gitu. Ya, apakah ini aroma cinta? Wah. Dan habis itu dia deketin, pas udah nyampe, sayang, aku cinta bau kamu seperti Indomie busuk. Dan yang digodain balas gombalin kan, kayak, iya aku lebih suka bau kamu seperti rendang busuk. Dan itu pun bakal jadi hal-hal yang unik banget gitu ya teman-teman. Dan juga kayak mereka lagi ngedate, lagi makan bareng gitu. Coba kita bayangin mereka lagi ngedate dan makan bareng di Bantar Gebang. Kan biasanya tuh kita kalau makan misalnya ada lalat datang gitu, kita tepiin kan, kita sono pergi lalat gitu. Tapi kalau di Bantar Gebang ini berbeda teman-teman. Karena ya kalau kita bawa makanan ke situ, pas kita buka, ya setengah-setengah gitu kita makannya sama lalat. Banyak banget gitu. Dan ya, ini tuh hal-hal yang unik banget yang bisa didapat tuh cuman di wisata Bantar Gebang teman-teman. Dan juga ya, dari cerita-cerita aku tadi, aku tuh jadi makin yakin kalau kunci masuk surga adalah menjadi warga Bekasi teman-teman. Kenapa? Pasti kalian banyak yang bertanya kan? Ya karena sampah kita aja, barang yang sudah tidak kita pakai bisa menafkahi 7.000 orang pemulung teman-teman. Dan juga ya, sekarang ada di Bantar Gebang tuh namanya PLTSA, Pembangkit Listrik Tenaga Sampah. Jadi sampah kita tuh bisa jadi ya ini nih, lampu nyala ya gara-gara sampah kita ini gitu teman-teman. Nah ya kalian gak usah kaget gitu kalau misalnya ngelihat abang-abang PLN lagi jalan di depan rumah kalian, bukan pakai jas PLN lagi, tapi pakai baju-baju warna oranye gitu. Selain dia fans Persija Jakarta, dia juga ternyata nyambi jadi tukang-tukang yang ngambilin sampah gitu teman-teman. Dan juga ya, kenapa aku bisa bilang warga Bekasi ini adalah kunci kesuksesan masuk surga menjadi warga Bekasi? Ya karena selain bisa bangkitkan listrik dan memberi makan 7.000 orang pemulung, sampah kita tuh juga bisa membangun infrastruktur teman-teman. Infrastruktur siapa? Apalagi kalau bukan infrastruktur Jakarta. Ya karena emang ini tuh kita sebenarnya titipan doang. Ya ini tuh kita kayak lahan ya cuman ditaruh sama PTSP Jakarta doang gitu. Dan ya hinaan-hinaan warga-warga mereka yang kita terima dan kita taruh secara lapang dada, kita balas dengan senyuman. Kayak aku pernah ketemu orang gitu lagi jalan, tanyain, orang mana lu? Hah? Saya bang. Iya, saya orang Bekasi bang. Ah, bau. Lah, apa salahnya gitu? Ya saya tahu saya belum mandi, tapi ya jangan salahin Bekasinya dong.
Jangan dijadiin stereotip gitu. Kita orang Bekasi, orang bau. Ya udahlah. Dan ya, aku juga punya cerita nih teman-teman. Kayak ada tuh waktu itu temen aku pengen pindah rumahnya dari Bogor ke Bekasi ya, ke Bekasi. Nah dia tuh lagi nyari-nyari rumah tuh kebetulan. Nah kebetulan dapetnya yang di deket Narogong, ya di deket Bantar Gebang lah. Nah habis itu dia kan mau bikin kayak story Instagram gitu kan yang dilakuin anak milenial zaman sekarang, yang buka jendela habis itu selamat pagi dunia gitu kan. Nah terus tuh dia belum tahu apa-apa tuh di situ karena radius sampah di Bantar Gerbang itu 2-3 km jauhnya. Dia tuh pas bikin video itu dia tuh kayak selamat pagi dunia gitu. Kayak belum siap juga, belum jadi katanya juga udah kebauan gitu teman-teman. Dan saking jauhnya radius sampah di Bantar Gebang nih ya, itu gombalan orang sama gosip-gosip orang di Bantar Gebang juga kedengeran gitu hampir rumah dia. Kayak misalnya tuh dia lagi main PS gitu, set, habis itu di kuping kiri dia terdengar, bapak kamu pemulung ya? Waduh, kata dia. Wah, apakah benar? Perasaan bapakku PNS. Aku akan mencari tahu kebenarannya. Dia ke bawah. Hah, bapak mendingan gak usah bohong deh. Aku udah tahu semuanya, Pak. Aku udah tahu cerita ini dari awal, Pak. Bapak bukan PNS kan? Bapaknya dengan kaget, lagi megang sapu, lagi nyapu. Hah, nak? Kamu tahu dari mana, nak? Iya betul, bapak sebenarnya bukan PNS. Bapak akan jujur kepada kamu, nak. Maaf ya, nak, maaf. Sebenarnya bapak adalah sampah anorganik. Sekian dari saya, Joshua, terima kasih. Iya, penampilan Jos ya. Iya, Pak. Ya bener lu bau Jos. Dari tadi sampah baru diomongin. Iya. Aduh, benar kreatif ya. Jadi dari materi sampah dia bikin lelucon ya Kak. Nah itu di situ juga kita punya pesan-pesan kita sebagai generasi muda, jangan buang sampah sembarangan. Ya, tetap kita harus buang sampah pada tempatnya ya. Iya. Oke, Jos, thank you. Oke, nanti tergantung para juri tetap ya Kak punya catatan penilaian buat Jos. Iya. Oke, kembali ke sampah. Ke sampah. Balik ke sana. Iya.